Rempong. Ada Mama, Emas, Kakak, dan Dede Nafi. Kami akan berbagi pengalaman kepada bunda-bunda semua mengenai seputar persiapan kelahiran sang buah hati bunda. Disimak ya bunda, jangan ada yang di skip ya. Saya adalah seorang bidan bunda sejak tahun 2005. Tapi selain menjadi bidan, saya pun berperan sebagai ibu rumah tangga untuk balita-balita ini. Nah, dengan begitu saya ingin berbagi pengalaman kepada bunda semua. Nah, untuk menyiapkan perlengkapan bayi, persiapan kelahiran buah hati kita, ada 3 item yang harus kita persiapkan ya bunda. Yang pertama adalah perlengkapan dalam jumlah banyak. Dan yang kedua adalah perlengkapan dalam jumlah sedikit. Dan yang ketiga adalah bahan habis pakai ya bunda. Untuk yang pertama yaitu perlengkapan dalam jumlah banyak. Misalkan yang pertama adalah yang penting sekali adalah tas bayi ya bunda. Karena tanpa tas bayi kita tidak akan bisa membawa perlengkapan bayi kita untuk berpergian. Nah, untuk tas bayi disesuaikan ya bunda. Ada kita butuhkan tas kecil, kemudian ada juga tas yang besar. Nah, ini kita sesuaikan manfaatnya ya bunda. Misalkan kita ingin berpergian jarak jauh, kemudian ingin berpergian misalkan menginap ya bunda, kita bisa menggunakan yang tas besar ya, seperti ini ya bunda, yang model koper seperti ini bunda. Terus kemudian tas seperti ini bunda. Terus kemudian kalau yang kecil berfungsi kalau misalkan kita ingin jemput kakaknya sekolah, kan tidak sampai 1 hari ya bunda ya. Kemudian juga misalkan kita mau belanja ke minimarket atau ke tempat-tempat terdekat lah, nggak jauh dari rumah, kita bisa pakai tas yang kecil ini bunda. Nah, yang harus dipersiapkan lagi dalam jumlah banyak yaitu baju bayi. Nah, baju bayi sedemikian rupa bunda persiapkan untuk bayi baru lahir adalah yang berkancing depan bunda. Karena apa? Agar memudahkan bunda untuk menggunakan atau memakaikan baju kepada bayinya. Karena kan bayi baru lahir itu agak masih sensitif ya bunda. Mungkin bunda juga masih takut-takut untuk memakaikan. Jadi sebisa mungkin bajunya adalah baju yang berkancing depan. Selanjutnya adalah topi bayi ya bunda. Topi bayi kita sesuaikan ya, sesuai dengan jenis kelamin bayinya ya bunda. Nah, seperti ini adalah topi untuk perempuan. Nah, kemudian laki-laki seperti ini ya bunda, untuk laki-laki. Nah, topi itu berfungsi sekali ya bunda untuk menghangatkan bayi ya, agar tidak kedinginan. Kemudian kita jangan lupa membeli kaos dalam ya bunda, karena kaos dalam itu sangat penting untuk bayi ya. Karena untuk sekarang kita sudah tidak menggunakan gurita lagi ya bunda. Biasa di rumah sakit sudah tidak menggunakan gurita. Nah, jadi jangan terlalu banyak untuk membeli gurita ya bunda. Kemudian adalah bedongan. Nah, bedongan ini berfungsi untuk menghangatkan bayi. Kita sesuaikan saja bunda. Bunda ada yang jenis bahan kaos, ada juga jenis bahan katun. Nah, kemudian juga warna-warna sesuaikan dengan jenis kelamin putra atau putri bunda. Bedongan, kemudian bunda jangan lupa yang penting itu adalah waslap ya. Waslap kita beli, seperti saya senang motif-motif yang seperti ini ya bunda. Nah, sediakan waslap sebanyak mungkin ya bunda, karena ini berguna untuk ketika misalkan bunda berpergian untuk membersihkan bayi di tengah jalan atau di rumah saudara, atau ketika menginap di hotel atau dimanapun ya bunda. Kemudian adalah sapu tangan kecil. Sapu tangan kecil ini sangat berfungsi sekali. Misalkan bunda habis menyusui, kemudian ini bisa menjadi tatakan ya, atau mengelap ASI, misalkan ASI yang tumpah kemana-mana, atau misalkan susu bayi, atau misalkan bayi gumun ya bunda. Ini sangat berfungsi sekali untuk membersihkan bayi. Kemudian adalah kita jangan lupa bunda untuk membeli celemek. Celemek atau sliper bayi itu sangat berfungsi sekali. Kalau misalkan bayi wanita biasanya slipernya seperti ini ya. Kemudian nih seperti ini, satu set dengan topi, dengan sepatunya atau sarung tangannya bunda. Kemudian kalau laki-laki bisa seperti ini ya bunda, gambar kura-kura lucu ya. Kemudian bisa gambar seperti ini juga untuk laki-laki.
Jangan lupa sarung tangan dan sarung kaki bayi juga Bunda beli ya. Misalkan contoh untuk wanita ini ada sarung tangannya, kemudian ada sarung kakinya sepasang ya Bunda. Untuk sepatu bayi Bunda, ini bayi perempuan. Ini untuk bayi laki-laki. Untuk bayi laki-laki ya Bunda disesuaikan ya Bunda. Karena ini untuk menghangatkan bayi ya Bunda. Kalau misalkan bisa juga Bunda selain sarung kaki bisa beli sepatu bayi atau kaos kaki bayi ya Bunda. Sesuai dengan budget Bunda sendiri ya. Kemudian jangan lupa Bunda membeli jaket bayi ya. Jaket bayi disesuaikan dengan jenis kelamin ya Bunda. Nah, ini jaket bayi berfungsi untuk menghangatkan bayi ketika berpergian ya Bunda. Kemudian adalah gendongan bayi. Selimut bayi Bunda. Selimut bayi dulu ya Bunda. Ini jaket bayi, kemudian selimut bayi. Nah, selimut sekarang modelnya lucu-lucu Bunda. Ada karakter animal seperti ini ya Bunda. Nah, ini untuk menghangatkan bayi. Jadi kalau misalkan bedongan kan hanya untuk suhu-suhu yang tidak terlalu dingin ya Bunda. Nah, ketika misalkan kita suhu dingin atau kita bepergian, kita bisa menggunakan selimut bayi yang seperti ini. Jangan lupa Bunda untuk membeli handuk bayi. Handuk belilah lebih dari satu ya Bunda, karena handuk pasti akan ganti-ganti. Misalkan ketika bayi sudah pakai berapa kali, kemudian kita ganti dengan handuk yang baru, atau misalkan handuk tersebut kena pipis, kena nah kita bisa mengganti handuk yang baru. Dan jangan terlalu lama ya Bunda, berapa kali pemakaian handuk bayi itu harus diganti karena banyak sekali kuman-kuman yang menempel, belum lagi kelembapannya ya Bunda. Nah, belum lagi takut ada kutu-kutu atau yang lain ya Bunda yang menempel di handuk bayi. Jadi sering mungkin handuk bayi itu diganti. Nah, seperti saya beli handuk ini Bunda. Handuk ini saya beli satu set, ada banyak, ada 16 piece ya Bunda. Nah, ini ada handuk besarnya lumayan ya Bunda, sebesar ini. Dan handuknya ini bahannya itu hangat sekali. Jadi selain bisa untuk handuk, ini berfungsi juga bisa untuk selimut bayi Bunda. Nah, kemudian ada yang ukuran sedangnya. Ukuran sedangnya itu seperti ini Bunda. Nah, ini simpel banget, bisa buat kita berpergian, nggak perlu bawa handuk besar ini ya Bunda, repot. Kita bawa handuk yang simpel aja. Nah, kemudian handuk kecilnya juga ada Bunda. Saya beli ini mereknya merek Welos ya Bunda. Saya beli di Oshop yang di TV itu ya Bunda, di O Channel ya Bunda. Selanjutnya adalah kita perlengkapan yang dalam jumlah sedikit ya Bunda yang harus kita siapkan, yaitu diantaranya adalah celemek menyusui. Nah, Bunda sebisa mungkin memberikan ASI eksklusif untuk bayinya ya Bunda ya, karena ASI eksklusif itu sangat penting sekali dan sangat baik sekali untuk bayi Bunda. Nah, ini untuk celemek menyusuinya, jadi Bunda kemana saja bisa bawa, simpel sekali, mudah sekali pemakaiannya seperti ini Bunda. Nah, jadi dimanapun Bunda berada, Bunda bisa menyusui bayi tanpa terhalang apapun ya. Nah, ini simple banget untuk membawanya. Ini saya beli yang model seperti ini murah sekali. Ini saya beli di Lazada. Bisa dicek harganya Bunda, kalau nggak salah sama ongkir itu sekitar kalau harganya sekitar 20 ribuan, sama ongkir mungkin sekitar 30 ribu atau berapa ya Bunda, sesuai sama jauh dekatnya. Yang ini yang murah meriah saya beli. Kemudian yang agak bagusan, agak tebalan ya Bunda, bahannya yang double, ini harganya 110 ribu Bunda. Yang ini yang enggak 110 ribu, ini belinya di toko bayi ya Bunda, offline ya, bukan toko online ya Bunda. Ini seperti ini, bahannya agak lebih tebal ya Bunda ya, seperti ini. Nah, ini lebih tebal, sama kurang lebih sama, bisa di set juga, tapi memang bahannya lebih tebal aja. Nah, kemudian setelah itu jangan lupa kita untuk membeli gendongan bayi. Nah, gendongan bayi ini sangat berfungsi sekali Bunda. Nah, ini gendongan bayi yang model ini yang simple ya, dan nyaman banget bayi untuk pakai gendongan ini.
Tuh seperti ini, gambar animal, lucu dan nyaman sekali bayinya dipakai ini, karena sudah dia sudah sesuai dengan badan bayi. Nah, enak banget dipakainya. Terus kemudian Bunda juga kalau mau yang bahan kaos juga bisa Bunda nih. Ini banyak di toko online juga banyak, di toko-toko yang biasa juga banyak, toko-toko baby. Nah, ini bahan kaos Bunda, jadi melar. Kalau Bunda pakai ini juga simpel sebenarnya ya Bunda ya. Untuk memakainya juga lumayan enak bahannya ya. Terus kemudian kita gunting kuku bayi yang Bunda. Gunting kuku ini berfungsi sekali untuk menggunting kuku bayi, karena bayi baru lahir itu biasanya kukunya masih agak lunak-lunak gitu ya Bunda, lembek-lembek gitu. Dan jadi kita harus pilih gunting kuku khusus bayi, dan juga harus tajam ya Bunda, pastikan gunting kukunya itu tajam ya. Kemudian itu adalah perlak Bunda. Nah, perlak bisa beli 2 atau 3 ya Bunda, karena kalau 1 tuh kayaknya terlalu sedikit ya Bunda, karena biar 1 bisa kita buat di rumah, 1 lagi bisa untuk kita berpergian, jadi kita tidak mengganggu perlak yang untuk berpergian Bunda. Seperti ini ya Bunda, ini sangat berfungsi sekali perlaknya, simple. Terus kemudian Bunda jangan lupa ASI eksklusif Bunda membeli ini Bunda, pompa bayi. Saya belinya pompa bayi yang manual. Kenapa? Karena pompa bayi yang manual itu kemungkinan resiko untuk rusaknya itu kecil ya Bunda ya, dibandingkan yang elektrik gitu ya. Nah, kalau elektrik kalau rusak saya nggak bisa benerin lagi. Nah, sedangkan yang manual ini dia punya cadangan Bunda, karet cadangannya. Jadi sehingga misalkan anak pertama kita pakai, di anak kedua udah nggak bisa, itu ada cadangannya lagi Bunda. Nah, ini saya kepakai dari kakaknya, dari mulai kakaknya si masnya ini, terus kemudian ke kakak dan ke Dede Nafi gitu. Kepakai banget Bunda, dan saya nggak beli baru lagi, cukup yang ini dari awal ya. Nah, kemudian ini Bunda, jangan lupa untuk membeli bak bayi. Nah, bak bayi ini saya beli sudah lama banget ya Bunda. Saya waktu buka praktek itu tahun 2008. Nah, kemudian ini sampai 2008 sampai saat ini masih kepake dan masih awet banget Bunda ya. Ini botol penyimpan ASI ya Bunda. Saya rekomendasikan yang belingnya Bunda atau kaca ya Bunda, dibandingkan dengan penyimpanan ASI yang dalam bentuk plastik. Karena kenapa? Ini lebih ramah lingkungan ya Bunda, dan tidak menyebabkan sampah plastik di negara kita ya Bunda. Nah, kemudian ini adalah tas untuk penyimpanan ASI. Nah, apabila Bunda kerja dan Bunda harus pompa ASI di tempat kerja atau kantor ya Bunda. Nah, Bunda bisa simpan di sini ya Bunda. Di sini ada esnya untuk ASI-nya biar ASI-nya lebih awet ya Bunda. Nah, kemudian ini adalah karsit Bunda. Nah, karsit ini memang tidak wajib Bunda, ini sesuai kebutuhan. Nah, karsit ada seperti ini biar Bunda kalau misalkan mau jalan-jalan atau misalkan di mobil, bayinya bisa didudukin Bunda. Jadi ini bermanfaatnya seperti itu Bunda, seperti ini ya kurang lebih Bunda. Nah, kemudian juga ada tempat kursi bayi Bunda, modelnya seperti model lipat seperti ini Bunda. Nah, ini bisa dilipat Bunda, kemudian bisa juga dibuka. Nah, ini juga simpel ya Bunda, sesuai dengan kebutuhan kita dan tergantung budget kita Bunda, kita bisanya yang mana. Nah, seperti ini Bunda. Nah, mudah kan Bunda? Ya. Pakai Bunda, dimana bahan habis pakai itu adalah barang yang memang sering akan kita pakai dan dalam continue ya Bunda, dan akan sering habis ya Bunda. Misalkan yang pertama itu adalah yang paling penting sekali itu tisu basah. Tisu basah ini sangat berfungsi untuk membersihkan ketika bayi pipis atau buang air besar ya Bunda. Nah, ini harus selalu ada, dan tisu basah itu disesuaikan dengan kecocokan kulit bayi Bunda, karena kulit bayi itu setiap kulit bayi itu berbeda-beda ya Bunda sensitivitasnya. Nah, kemudian ada tisu kering ya Bunda, karena kita akan membutuhkan tisu kering setelah dengan tisu basah. Kemudian kita bisa lap pakai tisu kering ataupun dengan handuk kecil yang tadi saya rekomendasikan Bunda.
kemudian adalah sabun bayi. Nah, sabun bayi ini sesuai dengan kecocokan kulit bayi bunda. Kalau bayi saya cocok sekali dengan Sweet Salt. Nah, sebisa mungkin itu untuk kulit bayi kita untuk mandi bunda, kalau bisa untuk awal-awal agar bunda tidak repot, yaitu yang campur ya bunda, yang bisa untuk sabun dan juga untuk sampo. Jadi multifungsi ya bunda, yang 2 in 1 ya bunda, hair and body. Kemudian adalah minyak telur. Minyak telur itu harus ada untuk bayi ya bunda. Nah, kalau bisa bunda sediakan minyak telur yang ukuran besar dan ukuran kecil. Kenapa bunda? Karena kalau ukuran besar kita bisa pakai di rumah bunda. Nah, ukuran kecil kita bisa bawa lebih simpel. Kita bisa bawa kemana-mana di tas baby. Jangan dikeluar-keluarkan bunda supaya nggak ketinggalan lagi. Kemudian ini bunda, selanjutnya adalah, nah ini dia. Ini berfungsi banget ya bunda, baby cream untuk kulit bayi kita yang ruam. Nah, bayi baru lahir itu sangat sensitif banget, pasti akan ada aja masalah iritasi pada kulit bayi kita. Nah, apa salahnya kalau kita misalkan harus siapkan ini dulu bunda. Nah, ini juga banyak mereknya ya bunda, itu juga sesuai dengan kecocokan kulit bayi kita, karena setiap bayi itu berbeda-beda. Ada yang cocok dengan A, ada yang cocok dengan B. Nah, ini yang keluaran dari Sweet Salt dan ini keluaran dari Kasen ya bunda. Kemudian itu bunda, lotion baby ya. Lotion baby ini dari Johnson. Saya punya dari Johnson ya bunda untuk lotion baby. Terus kemudian ini adalah ini baby hair lotion, yaitu untuk rambut bayi biar wangi bunda. Kalau habis mandi biar bayi kita tuh harum banget, nah diciumnya enak. Nah, kita beli ini bunda. Kemudian untuk baju bayi bunda bisa beli baby cologne ya, untuk wangi-wangi supaya baju bayi kita tuh terciumnya tuh harum ya. Nah, kemudian juga bunda jangan lupa beli baby oil. Baby oil itu fungsi kalau kita untuk masas bayi ya bunda, pijat bayi ya. Apalagi misalkan ketika bayi seminggu sekali minimal bunda harus melakukan pijat bayi supaya bayinya itu relaksasi ya bunda. Kemudian bunda jangan lupa beli Caladin. Nah, ini adalah untuk pencegahan kalau misalkan bayi bunda itu ada yang agak sensitif kulitnya, yaitu apa namanya, biang keringat ya bunda. Nah, ini berfungsi banget Caladin bunda. Untuk bedak bayi saya tidak rekomendasikan dipakai pada bayi baru lahir. Bunda boleh beli bedak bayi tapi hanya untuk jaga-jaga ya bunda, karena kalau awal bayi baru lahir saya tidak rekomendasikan untuk pakai bedak karena masih sensitif sekali. Takut powdernya itu kena ke mata atau masuk ke hidung ya bunda ya. Dan juga kulitnya pun masih sensitif bunda, takut nanti pakai bedak jadi kulitnya agak lebih kering ya bunda, gampang terkelupas. Kemudian jangan lupa bunda selalu sediakan hand sanitizer. Saya selalu pakai hand sanitizer kemanapun, dan di tas bayi jangan lupa selalu sediakan hand sanitizer. Kalau misalkan bunda bisa beli yang model seperti ini, gift box bunda. Nah, ini lebih simpel karena semuanya sudah lengkap ya bunda. Atau bisa juga semua merek hampir ada ya bunda gift boxnya ya. Kalau misalkan sisa ada bentuk tas, saya beli sisa itu bentuk tas bunda, ada juga seperti itu satu setnya. Untuk membeli sikat botol ya bunda, dan beli juga dalam jumlah banyak ya bunda, karena ini harus sering-sering diganti juga. Nah, ini berfungsi ya bunda, ini untuk menggosok botol ya, botol bayi atau botol ini juga bunda. Nah, ini sangat halus sekali ujungnya dan sampai ke ujung ya bunda. Nah, kemudian untuk sikat yang agak kasarnya, kita ini bisa sikat kecil ini kita untuk sikat ini bunda, pinggiran leher dari si botol ya, yang suka hitam-hitam gitu bunda. Nah, itu sikat besarnya, dan juga ini ada sikat kecilnya. Sikat kecilnya juga kita berfungsi bunda, jadi yang kecil-kecil sampai sekecil-kecilnya ini ya bunda. Nah, ini bisa kita sikat pakai sikat ini dan bersih bunda.
Kemudian setelah sikat bat ya bunda, cotton bud ini harus selalu ada karena telinga bayi itu perlu untuk dibersihkan secara rutin ya bunda. Ini berfungsi sekali untuk membersihkan telinga bayi di bagian-bagian luar, tapi jangan terlalu masuk ya bunda karena sangat berbahaya, takutnya melukai telinga bayi tersebut. Nah kemudian jangan lupa ini juga bisa untuk membersihkan ketika bayi bunda sedang flu, cotton bud bisa untuk membersihkan selaput pendirinya bunda. Kemudian itu jangan lupa pampers ya bunda. Nah zaman sekarang ini jarang banget kita pakai popok bayi bunda. Kenapa? Karena pertama capek ya bunda, tidak hemat juga ya. Kemudian nggak simpel juga bunda. Nah sekarang pampers itu banyak harganya berkisar dari yang murah sampai paling mahal ya bunda. Nah ini lumayan lah hemat di kantong bunda, nggak capek kita nyuci segala macam ya. Nah simple pemakaiannya gitu, bisa sekali langsung buang. Nah kita jangan lupa beli pampers dan jumlah banyak ya bunda karena sangat dibutuhkan bayi. Kemudian bunda harus selalu menyediakan obat paracetamol untuk bayi ya, paracetamol drops ya bunda yang bisa ditetes ya. Karena kita harus selalu sedia karena resiko bayi untuk sakit itu juga lumayan besar ya bunda. Karena kenapa? Karena bayi itu sangat sensitif sekali kalau papa mamanya sakit, demam atau batuk, flu, pilek. Nah pasti gampang banget nularin bayi ya bunda. Nah harus selalu obat paracetamol harus selalu ada bunda. Nah kemudian itu ada termometer bunda, jangan lupa untuk membeli termometer ya. Ya bunda sudah menyaksikan video kami, jangan lupa untuk subscribe, like, and comment ya bunda, dan share ke media sosial yang bunda punya. Semoga bermanfaat untuk bunda sekalian. Assalamualaikum, dadah.